Iya, kita lanjutkan lagi pemirsa. Mungkin sebagian dari Anda yang menyimak hal ini mungkin juga ada anak Anda yang memainkan salah satu game tadi ya yang disebutkan oleh Pak Kabak. Tidak begitu paham, ini sebenarnya game apa sih? Kemudian apa itu diamond dan segala macam. Ini sudah ada pakar ya di sini, ada Mbak Citra. Jadi Mbak Citra, kalau bisa dijabarkan, ini kan kalau dalam kasus ini kan salah satu gamenya kan game Free Fire itu tadi. Walaupun memang ini juga bukan game yang porno, game yang macam-macam gitu ya. Mungkin apa yang bisa disampaikan dalam hal ini? Sebenarnya sih kalau menurut aku ya bukan salah gamenya sih, tapi lebih ke salah penggunanya. Harusnya kan tidak menggunakan game untuk hal-hal yang negatif seperti itu gitu. Tapi betul. Tapi gini ya, oke tidak salah aplikasinya, tapi untuk apa ada ruang chat di situ Nah, gitu loh. itu dia loh. Ya game aja lah. Chat gitu. bahkan juga bisa ngobrol langsung kalau nggak salah ya? Iya, bisa Nah, itu voice bisa in dijelasin. game. Iya, jadi di game itu tuh sebenarnya kita bisa ngobrol in game pakai voice suara kita sendiri dan bisa ngechat juga. Nah, fitur chatting itu untuk kayak misalnya aku mau temenan sama kamu, habis itu aku mau main bareng, aku harus invite kamu. Jadi kita harus temenan dulu baru bisa untuk main bareng seperti itu. Jadi kayak untuk mabar kayak gitu. Asik. Dibisikin produser lanjut. Nah, makanya ada fitur chatting tersebut di situ. Dan tapi itu hal yang biasa menggunakan chatting, voice segala macam. Iya, hal yang biasa karena di semua game online juga pasti ada fitur chat. Kalau enggak, gimana cara mau ngobrol sama orang-orang sama player gitu. Oke. Soal tadi data coba deh tanyain. Iya. Atau saya nanya langsung Boleh, nggak? langsung Lewat boleh kamu nggak aja. Kenapa harus ada Maksudnya tadi apa ya? Kata Pak Kabak Penum itu kan kok datanya kok diancam nanti datanya saya ambil gitu maksudnya. akunnya bisa dihapus Akunnya katanya? bisa Memang dihapus bisa gitu. dihapus sama orang lain. Sebenarnya sih harusnya kalau misalnya dia nggak ngasih tauin email sama passwordnya nggak bisa. Mungkin karena emang dia diiming-imingin, ditop upin diamond dan diberiin Dirayu-rayu iya, tadi. dirayu-rayu itu. Jadi dia kayak baper lah nih kawan. baper kan. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, aku kasih tauin email sama password aku. Semua jiwa raga gitu. dikasih tahu deh. Iya. Jadi memang ya kesalahan dari si pemain juga dalam hal ini. Tapi seandainya misalnya mungkin pengetahuan juga ya bagi si pemain. Kalau memang misalnya harus privasi mana yang harus dijaga, mana yang enggak, itu kan mungkin bisa dihindari dalam hal ini. Iya betul, karena di fitur chat tersebut tuh sebenarnya kita nggak bisa kayak ngirim foto atau video gitu. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Jadi hanya ketikan tok ya? Iya ketikan tok, yang untuk kayak tiba-tiba ada predator kayak gitu kan, dia itu kan ke WhatsApp ya kan. Iya. Karena mereka mungkin tukeran nomor handphone, jadinya bisa untuk seperti itu. Tapi in game-nya sendiri nggak bisa. Tadi iming-imingnya ada diamond. Diamond ini apa? Dan seberapa dibutuhkannya diamond ini dalam sebuah permainan, Free Fire misalnya? Oh ya, jadi diamond itu alat tukar untuk in game-nya. Jadi kalau misalnya mau beli mobil, skin mobil bagus, nah kita harus top up dulu nih. Misalnya kita isi 100.000 dan kita bisa dapat mobil yang bagus. Untuk meningkatkan performa. Iya, jadi untuk gaya-gayaan lah, pride-nya tuh ada kalau misalnya kita punya semua skin istilahnya gitu. Kalau tadi disebutkan paling tidak iming-imingnya 500 sampai 600 diamond. Ini cukup besar? Enggak sih, enggak besar. Paling antara 50 sampai 100 ribuan. Oh, oke. Jadi sebenarnya nggak besar angkanya. Nggak besar ya, tapi kan tujuannya kan bukan itu. Tujuannya ini si yang salah otaknya inilah ya kan. Ini saya ingin ke Mbak Astrid Wen ya. Mbak Astrid, saya mirisnya begini sih Mbak dari penjelasannya Pak Kabak tadi. Sebegitu intens ya anak 9 tahun, 11 tahun ya? Iya, 9 tahun, 11 tahun. Megang gadget gitu loh dan nyimpen hal-hal yang wow ini Mbak Astrid. Silakan komentar Anda Mbak Astrid. Memang anak-anak apalagi misalnya saat ini kan semuanya udah mulai serba online ya, jadi ada sekolah online. Jadi memang akses ke dunia internet pada anak-anak sekarang meningkat seperti itu. Dan akhirnya memang kemampuan orang tua untuk mengawasi anak bermain online juga jadinya perlu ditingkatkan. Dan juga pengetahuan kita ya sebagai orang tua dalam dunia internet, karena bisa aja kan ya, anak yang lebih paham sebenarnya menggunakan digital ketimbang kita orang tuanya. Jadi memang ini juga merupakan tantangan bagi kita sebagai orang tua, Mas. Betul, tantangan. Tapi sekali lagi, do and don'ts-nya dari teman-teman psikolog anak dan juga keluarga ya. Apa ini Mbak Astrid? Kan kita mau mengatakan tarik itu handphone dari anak-anak nggak mungkin juga gitu loh ibaratnya. Iya, tadi Bapak Ramadan bilang mengatakan bahwa penting sekali untuk mengedukasi anak ya.
untuk melakukan pencegahan. Nah, pencegahan yang terbaik, dua pencegahan terbaik, itu yang pertama memang kita perlu mengajarkan kepada anak berulang kali untuk tidak membocorkan informasi pribadi. Jadi jangan dulu langsung ke kekerasan cyber atau kekerasan seksual anak, tapi mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jadi misalnya tidak memberikan informasi pribadi kepada siapapun di dunia internet. Jadi termasuk meletakkan foto di akun. Tadi kan dilihat pelaku melihat tuh dari foto Picture. akun ya. Iya. Ya, Betul. lalu kemudian memberikan alamat, memberikan tadi Mbak Citra juga bilang memberikan password atau email. Nah, itu bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau pada anak-anak usia 9 tahun, 10 tahun, memang tidak benar-benar mengerti resiko bahaya dari dunia internet. Jadi kemampuan memprediksi bahayanya masih belum berkembang dan ada kepolosan ya. Jadi mereka percaya sama stranger ini, jadi nggak tahu bahwa mereka sebenarnya sudah berada dalam kekerasan. Oke. Lalu yang Oke, jadi, kedua, ya, Yang kedua ditahan dulu untuk di segmen berikutnya boleh, Mbak Astrid? ya, Oke, kita tahan dulu ya Mbak ya. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Beberapa lama langsung saja kita lanjut. Mbak Astrid, tadi ada poin kedua apa yang harus dilakukan dan juga tidak dilakukan oleh orang tua dalam hal ini dan juga mungkin anak-anak kita. ya. Yang kedua adalah menekankan pengawasan kita sebagai orang tua. Jadi kita dalam menentukan batasan tidak hanya batasan waktu, tetapi juga batasan menggunakan gadgetnya seperti apa. Konten yang aman, yang tidak aman itu seperti apa. Lalu bagaimana berteman di dunia maya yang secara aman itu seperti apa. Dan kita juga sebagai orang tua perlu mengecek apakah yang pertama ada penambahan waktu nggak dalam anak menggunakan gadget. Yang biasanya 20 menit itu penting stop, tuh. nih sekarang makin bertambah. Dan Iya. kemudian juga apakah mereka jadi sembunyi-sembunyi ya saat kita datang mereka jadi langsung tutup misalnya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi kita memang perlu menekankan kembali pengawasan kita secara aman kepada anak-anak kita. Oke, luar biasa. Tadi dari Mbak Astrid untuk orang tua. Nah, kalau untuk para pemainnya, gamernya ini, Citra, kamu mungkin punya tidak saran bagi mereka agar lebih safe lah main gamenya gitu? Kalau menurut aku tips-tipsnya nih yang pertama kalau bisa nama gamenya itu pakai nama samaran. Jadi orang-orang tuh nggak tahu kita siapa. Identitas asli kita. Iya, identitas asli kita. Habis itu jangan ngasih data-data yang bersifat pribadi ke orang-orang lain. Jadi kan orang lain nggak tahu kan siapa kita. Terus batasi juga waktu main game. Mungkin kalau misalnya yang masih anak-anak. Idealnya berapa biasanya? Mungkin 2-3 jam. 2-3 jam dalam satu hari. Mungkin Iya. juga kalau dalam pengetahuan gamers lah ya, apa yang kemudian harus ditahui oleh anak-anak. Misal kalau tadi kan ada ancaman untuk menghapus akun, padahal itu sebenarnya nggak bisa. Jadi jangan takut untuk diberikan ancaman-ancaman semacam itu misalnya. Apa yang pengetahuan yang harus diketahui oleh para pemain game ini? Kalau menurut aku jangan sekali-sekali ngasih tauin email sama passwordnya karena itu kan bersifat pribadi kan. Jadi kalaupun dia nggak tahu email sama password kita nggak bakalan bisa untuk dihapus akun kita gitu. Jadi lebih safety aja. Jadi nggak bisa ada ancaman yang kayak gue mau nggak hapus akun gitu, nggak bisa. Kalau Citra sendiri masang foto nggak di akun? Aku masang foto. Nama Pasti asli. banyak diganggu. Iya. Tuh kan. Nah, caranya Citra menangkal gangguan tersebut. Singkat aja. Kalau aku sih aku lebih ke cuek sih. Diemin aja. Diemin aja karena kalau misalnya emang aku nggak kenal dan nggak deket ngapain aku ladenin gitu, aku lebih ke Iya. cuek sih. Oke, Iya. tapi memang hal semacam ini ada sebenarnya di game-game ya, godaan-godaan itu. Ada Ada, memang sih, ada. banyak sih Oke. godaan-godaan gitu. Mbak Astrid, sedikit lagi Mbak Astrid. Mbak, ini kan kalau lihat dari korban-korbannya kan emang kan umur-umur, waduh ini cukup miris ya, 9, 11 gitu ya Mbak ya. Memang untuk pemulihan psikologis ya, atau mungkin untuk membentengi psikologis anak-anak usia segini, sulitkah atau gampangkah gitu Mbak? Memang Singkat aja. gampang-gampang susah ya, dan jadi kita perlu mengapresiasi sebenarnya orang tua yang berani melapor, kemudian gerak cepat juga dari kepolisian untuk menindaklanjuti hal ini. Nah, kalau misalnya memang kita ingin mengedukasi kepada anak, kita juga perlu sekali memberikan rasa aman kepada anak. Jadi kita bilang
kita katakan kepada anak, kalau hal ini terjadi kepada kamu, tidak apa-apa, beritahu kepada kita. Jadi kita tidak akan memarahi kamu, kita tidak akan menghukum kamu, kita di sini untuk menolong kamu, memberikan rasa aman kepada kamu. Oleh karena itu memang membangun relasi dan komunikasi dengan anak menjadi penting. Jangan sampai relasi yang menyenangkan itu diambilnya dari dunia maya saja. Jadi memang kita sebagai orang tua perlu memberikan berulang kali bahwa kamu aman bersama kami, nak. Usia itu yang penting sih. usia 9 atau sampai belasan ini memang usia-usia puber ya kali ya. Mungkin maksudnya bukan puber, mengenal itu ya. Usia memang mereka eksplorasinya sangat tinggi dan kemudian mereka sangat senang memiliki teman-teman ya, Mas. Jadi teman-teman di dunia maya bagi mereka ini sangat menarik. Ada orang baru yang dikenal, lalu kemudian tadi dibilang kan pelaku menjalin relasi ya. Jadi anak jadi merasa penting, merasa dia diperhatikan. Wah, dia punya hubungan yang spesial seperti itu. Betul. Jadi jangan geser sebetulnya Pembahasan. sikap seorang anak yang seharusnya tetap yang menjaga keamanan, yang menjaga keselamatan kasih itu sayang. adalah orang tua, bukan orang lain yang ada di game gitu. Terima kasih Mbak Astrid Wen atas paparannya pagi ini, juga Mbak Citra. Terima kasih banyak Mbak Citra, Mbak Astrid. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih, tadi catatannya sudah cukup jelas ya. Tidak hanya bagi para pemain game saja, anak-anak, tapi juga untuk para orang tua yang harus mengawasi kita semua dalam bermain game maupun bertindak di dunia maya maupun di dunia nyata. Begitu.